Bismillah. Cek. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la narju illa fadlah wa la nakhsha illa adlah wa la na'tamidu illa qawlah wa la numsiku illa bihablillah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Rawahu Ahmad. Alhamdulillah, di pagi yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan, subuh yang berkah, alhamdulillah kita digolongkan orang-orang yang kuat, yang mengalahkan para pegulat dan para pesilat. Amin. Mereka latihan bisa berjam-jam, yang pelari bisa juga berjam-jam latihan, namun untuk melangkah ke masjid dia tidak kuat. Kita lebih hebat, lebih kuat dari para pegulat dan pesilat, juga para ahli olahraga yang lain. Alhamdulillah. Salawat dan salam teruntuk bagi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua ayah bunda oleh Allah dicatat sebagai umat Rasulullah dan diterima sebagai umat Rasulullah, kemudian insyaallah mendapatkan syafaat dan masuk surga bersama dengan beliau. Amin. Saya alhamdulillah untuk sekian kali hadir di masjid yang megah ini dalam rangka kajian subuh. Semoga memberi inspirasi, solusi, dan pagi ini temanya adalah resolusi tiada henti. Terima kasih. Ada makanan? Oke. Terima kasih. Resolusi tiada henti. Bahkan setelah mati pun anak-anaknya mendoakan, orang-orang mukmin mendoakan. Fenomena yang ada setiap awal tahun, tengah malam atau malam tahun baru, orang-orang pada keluar rumah membawa petasan, kembang api atau yang lain. Yang terjadi banyak kecelakaan, banyak meninggal, rumah kebakaran dan seterusnya. Lalu mereka mengatakan, apa resolusi kamu? Apa resolusi kamu untuk tahun ini, tahun baru ini? Resolusi itulah harapan. Resolusi itu adalah surat keputusan kesepakatan dari berbagai negara yang ditujukan kepada PBB untuk memberikan ultimatum atau memberikan pendapat, harapan, kemudian sehingga pihak PBB menyetujui. Itulah namanya resolusi. Dalam bahasa agama, resolusi itulah doa. Apakah doa itu hanya awal tahun? Bapak Ibu jawab. Apakah doa itu hanya awal tahun?
Kalau begitu setiap waktu, setiap saat. Jadi ad-du'a kula ahyan. Berdoa itu setiap keadaan, helaan nafas. Bangun tidur, doa. Mau tidur, doa. Mau makan, doa. Keluar rumah, masuk masjid, masuk toilet, mana? Nggak ada nggak doa. Maka resolusi tiada henti sampai mati. Bahkan orang-orang udah meninggal pun didoakan yang hidup. Dan doa itu doa istighfar, mohon ampun. Setiap khatib Jumat membacakan Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkan orang mukmin laki dan perempuan, muslim laki perempuan yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Jadi nggak ada doa berhenti. Kula ahyan, semua keadaan, semua waktu, semua tempat doa. Kenapa? Karena hidup kita tergantung doa. Bapak tadi keluar, ibu keluar rumah mengharapkan selamat sampai tujuan, pulang membawa manfaat dan berkah. Itu doa. Masuk masjid, doa. Kemudian setelah selesai sholat, doa. Sekarang doa. Nggak ada orang yang lepas dari doa. Dan semua doa itu kelak atau langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah apa tadi? Al-Baqarah ayatnya 186. Keren ibu-ibu nih. Apa kabar bunda semuanya? Alhamdulillah. Kemarin udah isi di bulan November ya, tanggal 3 ya. Insya Allah setelah Ramadan isi lagi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan aku dekat. Jadi sebelum hamba yang berdoa, Allah menyatakan aku dekat. Bilang aku dekat. Kan dekatnya itu Allah menyatakan ujibu da'wata ad-da'i idza da'an. Aku mengabulkan resolusi orang yang beresolusi apabila dia beresolusi. Aku mengabulkan harapan orang yang mengharap apabila dia mengharapkan. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa. 3 kali dalam satu ayat disebut. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa. Berarti doa itu di ujungnya apa tuh? Apabila berdoa, berarti terus-terus dia berdoa. Istimrar, mudawamah, terus-menerus, tiada henti. Al-Baqarah 186 terkait dengan Ramadan. Dan sekarang sudah di emperan Ramadan. Rajab bulan Muharram atau bulan haram. Sya'ban bulan yang dilupakan orang. Rasulullah puasa sampai penuh sebulan itu. Aisyah bercerita bahwa Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban. Rajabnya puasanya juga banyak karena bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama, yaitu bulan haram. Apabila dia beramal soleh, maka Allah lipat gandakan. Kalau berbuat buruk dosa, juga dapat gandakan nilai keburukannya atau dosanya. Ayo. Sya'ban puasanya banyak. Setelah Sya'ban, Ramadan full 1 bulan. Setelah Ramadan banyak puasa. 6 hari bulan Syawal,
Senin Kamisnya, ditambah Idul Fitnya, jadi hampir bahkan lebih dari setengah Ramadan, setengah bulan. Jadi Ramadan diapit bulan 3 bulan. Nanti setelah Syawal bulan Muharram. Apa bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Masya Allah. Ayah bunda yang baik. Nah, aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila berdoa. Maka mulai hari ini jangan pernah berhenti berresolusi, berdoa, berharap. Kenapa? Karena hidup kita ini adalah bergantung pada harapan. Orang yang punya harapan mati. Orang yang punya harapan dia optimis, hidup akan lebih panjang. Maka orang ngomong kalau hari milad, selamat panjang umur dan bahagia. Kalau bahasa Arabnya sekarang jadikan nasyid, mabruk, alfa mabruk, berkah 1000 berkah. Karena diharapkan di usia itu adalah berkahnya, bertambah kebaikannya. Satu, doa tiada henti. Kenapa? Karena kulahyan, setiap waktu, setiap saat, setiap keadaan, semua butuh doa. Dan doa yang keduanya bisa merubah takdir. Ulangi yang kedua, doa bisa merubah takdir. Rasulullah bersabda, la yaruddul qadar illa bidu'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Apa bu? Doa bisa merubah takdir. Maka terus berdoa. Bahkan anak-anak bunda, anak-anak ayahanda diharapkan mendoakan terus sampai hari berakhir, sampai namanya hari akhir, sampai maut menjemput mereka masing-masing. Kemudian sampai hari akhir, kalau masih ada anak-anak, masih mereka wajib berdoa. Dan kita semua adalah anak, betul? Kita anak bukan? Jawab, kita anak bukan? Anaknya siapa? Anak orang tua kita. Berarti anak-anak wajib mendoakan orang tuanya dengan 3 doa. Doa ampunan, doa rahmat, doa maaf. Udah meninggal? Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha, warhamhu warhamha, wa'fu anhu wa'fu anha. Ya Allah, ampuni dia, maafkan, rahmati dia, maafkan dia. Di Al-Quran ada 3 doa itu yang terkenal. Surah Al-Isra ayat 24. Di ujungnya, Rabbirhamhuma kama rabbayani. Masya Allah. Terus ini ya. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah, amin. Ya Allah, sayangi kedua orang tua hamba. Rabbirhamhuma, ya Allah, sayangi, cintai, ampuni, sekaligus itu maafkan. Siapa itu? Orang tua hamba, sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kecil. Doa pertama. Yang kedua, surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab. Amin. Enaknya Allah ya. Rabbana ighfirli, wahai Rabb kami, ampuni saya. Wali walidayya, kedua orang tua saya.
Wal mu'minina dan seorang mukmin. Yauma pada hari yaqumu bangun, bangkit, berdiri. Hisab yaitu hari perhitungan di mana dihitung, dihisab setiap hamba, antri. Yang miskin cepat hisabnya. Yang sedang setengah kaya lumayan lama. Yang kaya lama banget. Dihitung, dilihat. Kalau duit, harta, dari mana kamu dapat dan untuk apa setelah kamu dapat. Ya Bu, Bu, Ibu punya jam tangan, dari mana dapat tuh, cakep banget. Sudah suami dari mana duitnya? Tumben banget ngasih jam tangan bagus, harganya ratusan juta. Sementara orang makan itu orang miskin bisa buat hidup seumur hidup. Dia tidak pernah uang 100 juta, tidak pernah punya uang, tidak pernah lihat duit segitu banyak. Ya Bu, Bu, ngobrol baik, seru ya. Pada ngantuk kan nih? Jangan ditengok kiri kanan. Kalau umur cuma satu pertanyaannya, kau gunakan untuk apa umurmu? Ya Bu. Tapi kalau duit, harta, dari mana dan untuk apa, atau dibelanjakan kemana? Pertanyaannya depan dan belakang. Ya Allah. Maka hati-hati, usahakan semua harta benda kita gunakan untuk ibadah. Kalau gitu orang kaya boleh nggak menunjukkan kekayaannya? Boleh. Justru jangan menunjukkan kemiskinannya. Orang kaya pakai bajunya bolong-bolong, boleh nggak? Nggak boleh. Itu sombong. Man asbata li nafsi tawaddu'an fa huwa mutakabbir haqqan. Orang yang mengaku dia rendah diri, rendah hati, atau yang lain tawadhu lah, maka dia sesungguhnya adalah sombong, yang benar-benar sombong. Saya ke masjid bawanya sendal kiri-kiri, dua-duanya kiri atau kanan dua-duanya, boleh apa enggak? Padahal di rak banyak bagus-bagus, takut hilang, sehingga paleka yang paling buruk. Mobilnya ada yang bagus, sport, pakai yang di luar, yang paling jelek, yang paling murah. Pakai yang sport itu, taruh di depan atau belakang atau sana masjid. Boleh nggak orang lihat? Sirran wa alaniyatan, boleh dirahasiakan, boleh terang-terangan, nggak apa-apa. Pakainya bagus, ke masjid bagus, boleh apa enggak? Justru wajib. Ibu lihat, ayah Anda lihat surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Allah, mana ngantuknya? Wahai anak cucu Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, pakailah pakaian yang bagus ketika memasuki masjid. Jadi keren, pakai jas, pakai kayak saya, kayak pengantin. Emang pengantin doang pakai baju bagus ke masjid? Apalagi hari Jumat, untuk jamaah harus bagus, cakep, wangi. Kenapa emang? Karena orang sekitar kita akan nyaman. Coba Pak, kalau bau perengus yang buat tidur malam dipakai untuk sholat,
banyak lipetan, ya, kemudian karena nggak ganti, ya bau keringat, pokoknya. Nah itu mengganggu orang sekitarnya. Dan juga malaikat nggak seneng, jangankan bau keringat, habis makan bawang atau makan jengkol, lupa ngasih gigi, sholat, udah dengan orang atau sendiri, malaikat itu nggak suka. Ya bu, jangan pakai pakaian tidur untuk sholat, Pak. Halo Pak, jangan pakai pakaian tidur untuk sholat. Masjidnya udah bagus, masuknya juga bagus, sejuk, kita juga sejuk wajahnya, pandangannya, tangannya sejuk. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Allah, berkat rahmat Allah Muhammad, kamu berlaku lemah lembut, wajahnya teduh, pandangannya sejuk, ucapannya indah, gerakan tangan tidak menyinggung, lirikan matanya penuh nikmat. Emang ada tatapan yang tidak nikmat? Ada. Atau tangannya nunjuk, matanya melotot, bibirnya gini, terus tangannya begini. Itu semua tidak indah. Tapi yang pandangannya sejuk, wajahnya indah, pandangannya nikmat, tangannya rahmat, masya Allah. Pegangan salaman kok enak. Apa kabar Pak? Assalamualaikum ya Allah, ketemu lagi, semoga sehat terus. Ucapannya doa. Alhamdulillah, masyukur, asik. Wah, udah satu orang ingat. Tuh, kalau kamu kasar, baik ucapan, pandangan, tindakan maupun nonverbal, fisiknya nggak enak, bajunya bau, keteknya bau, itu adalah menyakiti yang lain. Maka orang sekitar akan menghindar, minimal ya tutup hidung. Atau menghindar jauh dikit. Kenapa? Bau. Naudzubillah min. Jadi kita harus tampil. Bahkan kalau hari Jumat nih, siapa orang yang menyempurnakan berwudunya, sebelumnya mandi sunnah, memakai pakaian yang bagus, paling bagus, bahkan bukan paling mahal ya, paling bagus sesuai keadaan masing-masing. Kemudian datang, kemudian dia wangi, berangkat lebih awal ke masjid, duduk sop-sop depan, pertama, 2, 3, 4, 5, masih depan sebutnya. Tidak di luar milih, datang duluan milih paling belakang, nyender, udah gitu main handphone. Duduknya paling depan, atau sop-sop ke depan, memandang imam khotibnya dengan baik, mendengarkan ceramahnya, khutbahnya, itu Allah ampunkan dosanya selama 17 hari. 2 Jumat ditambah 3 hari. Satu saya kemarin itu saya masukkan di status di WA karena udah terhapus. Bunda, masih ada suami? Janda semua ini. Ya Allah, penggemar saya kok janda. Punya anak laki-laki? Ya. Suruh, ajak, didik, anterin masjid. Siapkan pakaian yang bagus, mandikan mandi sunnah. Mandi sunnah sama mandi ibu, habis selesai haid, selesai berjuang sama suami, sama mandinya, niatnya doang beda. Siapkan hari Jumat itu hari yang berkah, hari ibadah.
baca Al-Kahfi, banyak sholawat, banyak istighfar, banyak sedekah. Hari itu hari luar biasa. Berikan tahu pada mereka, beritahukan pada dia. Nah, khotib ketika duduk di antara dua khutbah itu saat dikabul, mustajabah. Berdoalah. Gimana bisa doa kalau dia tidur, ngantuk, paling belakang main handphone? Nggak akan tahu kapan itu imam atau khotib itu duduk, dan waktunya paling cuma 2 menit. Sang khotib membaca surah Al-Ikhlas lalu berdoa, dikasih waktu 1 menit, silakan doa yang paling ringkas. Ya Allah, ampuni hamba, kedua orang tua hamba, dan orang mukmin atau hajat yang tambah situ, kasih waktu sampai khotib berdiri lagi mengucapkan hamdalah lagi. Alhamdulillah. Jadi ke masjid pakai yang bagus, dan itu doa, dan pakaian jadi saksi, mobil jadi saksi, pakaian jadi saksi, jadi saksi semua, hiasan pakai saksi, jam tangan pakai saksi, semua saksi. Bawa ke masjid untuk sholat, cakep, indah. Pakai cincin, cakep, indah. Rasulullah kiri kanan satu-satu. Nggak usah 5-5 kiri kanan, nggak usah. Yang biasa aja, tetapi pantas. Alhamdulillah. Yang tidak boleh pamer. Pakai wajar itu diperintahkan. Yang bagus diperintahkan. Yang wangi diperintahkan. Ibu berhias diperintahkan. Jangan kumuh. Masjid inilah pakai mukena yang udah banyak telur bebeknya. Telur nyamuk bebek. Saking banyaknya gede-gede jadi kayak telur bebek. Telur nyamuk titik-titik itu adalah basah, kemudian ditaruh aja pasti akan begitu. Yang wangi. Dan kalau masjid ada pakaian itu atau mukena, cucilah setiap 3 hari sekali, ganti yang fresh terus. Karena itu banyak yang pakai, banyak penyakit, banyak dan seterusnya. 3 hari sekali. Yang bagus sehari sekali. Nih subuh, zuhur, asar, isya, ambil, cuci, ganti yang baru. Dan ibu bisa menjadi pencucinya. Kasih jadwal, pahalanya terus mengalir ketika dipakai orang. Senang makainya, mandangnya enak. Itu mukena di Masjid Ratul Jannah sesuai dengan namanya, seperti di surga, wangi. Jangan pakai itu di masjid itu, namanya doang tuh cakep, tapi mukenanya bau. Tempat lain sini mah alhamdulillah nggak beda. Sini mau cakep ya bu, digilir siapa yang nyuci, taruh 10 biji. Setiap hari bawa sepisak, bawa pulang, cuci, ganti yang baru. Masya Allah. Perintah Allah Al-A'raf 31. Mobilnya jadi ibadah, sepatunya jadi ibadah, cincinnya jadi ibadah, menghiasi. Ketika sholat seperti ini cakep, ya Allah, lihatnya enak, Ustaznya cakep ya, Ustaznya bagus ya, pakainya enak ya. Kalau jelek, ya ngancingnya sebelah turun. Jadi dari rumah nggak siap, nggak mandi dulu ya. Kalau saya bedakan dulu, pakai bedah. Kenapa? Mukanya merah. Kalau kena air, kena panas merah, menangis merah. Jadi kayak Siti Aisyah merah. Makanya totol dikit dulu sebelum turun, biar apa? Nggak terlalu merah. Ini kan merah banget. Ini nggak pakai merah-merah asli. Alhamdulillah wa syukur asik. Doa pertama orang tua tadi apa? Rabbirhamhuma kama rabbayani. Soal yang kedua, Rabbana ighfirli wal walidayya wal mu'minina yaumul hisab. Yang ketiga, seperti doa yang kita baca setiap waktu, setiap saat, doa dua sekaligus dua doa. Apa itu? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Satu lagi, kalau udah meninggal, innalillahi
Allahumma ighfir lahu atau ighfir laha warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa dan seterusnya. Itu doa untuk mereka. Jangan ketinggalan satu pun atau minimal satu doa itu diucapkan setiap waktu sholat. Setiap bersolat satu sebutkan. Kenapa emang? Karena orang tua bisa masuk surga dengan istighfar anak-anaknya. Ya Rob, anna lihati, wahai Rob kami, apa yang menyebabkan masuk surga? Padahal waktu dunia kami la sholata kabirin wala siyamin wala sudaqatin. Itu tiba-tiba orang tua bisa ngomong bahasa Arab di hadapan Allah. Duhai Allah, kami ini sholatnya gak bagus. La sholata kabirin, sholatnya biasa aja. Gak kayak DKM, Baratul Jannah, jamaah, oh sholatnya keren. 5 waktu di masjid, berjamaah terus. Di awal waktu, sholat terdepan. Ini la sholata kabirin. Sholat saya gak besar, kecil, biasa aja. Cuma kecil, biasa aja. Gak kayak orang-orang. Wala siyamin, siam saya, puasa saya biasa aja. Wajibnya juga begitu, apalagi sunnahnya enggak. Wala sudaqatin, dan juga sedekah saya biasa aja. Kau masuk surga? Apa kata Allah? Bistighfar waladika laka. Dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu. Ya Allah, ya Rabbi, istighfar kamu untuk istighfar anak-anakmu untuk kamu di hadapan Allah. Allah yang menjawab dengan istighfar anak-anakmu untuk kamu. Bistighfar waladika laka. Itu jawaban Allah. Orang tua masuk surga bukan dengan amal sholatnya yang waktu hidup dunia dulu, bukan dengan siamnya waktu dunia dulu, bukan dengan sedekahnya waktu dulu. Ternyata dengan istighfar anak-anaknya bisa mengantar orang tua ke surga. Maka saya minta tolong sekaligus berwasiat, tolong ayah bunda doakan orang tua ibu, orang tua bapak dengan terus beristighfar tiada henti. Terus sambungkan pada anaknya, cucu. Anaknya lagi cicit, anak lagi canggah, anak lagi udek-udek, anaknya lagi embuh namanya sekarang. Siwur, barku ya apa? Ya apa jenengane? Siwur. Ya Allah, itu nggak putus. Karena itu jangan ikut-ikutan awal tahun resolusi. No. Boleh apa enggak tuh resolusi awal tahun? Boleh apa enggak? Boleh. Yang tidak boleh cuma itu. Awal tahun doang. Kulla ahyan wal waqt, setiap waktu, setiap keadaan selalu berdoa. Orang belum berdoa, ibu udah mendoakan anak-anaknya. Anakku baru lahir, ya Allah kamu adalah ratuku. Kalau perempuan, laki-laki rajaku, kesayanganku. Kamu soleh ya nak, kamu jadi orang hebat ya nak, kamu jadi orang kaya ya nak, kamu orang yang berkah ya nak, soleh-solehah ya nak. Itu ibunya sudah mendoakan dari awal. Dan itu terjadi setelah anaknya umur 15 tahun. Anaknya gampang diajak ke masjid. Jangan kayak anak sebelah sono, bapaknya masjid, anaknya gak ada di masjid, tidur semua. Kasihan Ustaz, kalau subuh dibangun kasihan. Kalau ibu kasihan sekarang sama anak-anak kecilnya, tidak diajak ke masjid, tidak diajak ngaji, tidak diajak untuk berdoa,
kasihan ibu di masa tua, dia remaja dewasa, tidak mendoakan ibu, tidak sholat berjamaah. Dia sholat tapi nggak jamaah. Yang kasihan ibu gantian sekarang. Nanti dia kasihan anak-anak begitu juga. Maka kalau kita mengajarkan pada anak, sesungguhnya untuk mengajarkan pada keturunan-keturunan berikutnya. Kesimpulannya adalah bahwa doa kulla ahya, setiap waktu, setiap keadaan. Dan doa itu ibadah. Jangan lupakan bahwa doa itu ibadah. Berdoa ibadah. Jadi kalau nggak doa, dia nggak ibadah. Maka berdoalah, karena doa itu ibadah. Karena ibadah ada pahalanya. Oh, doa diberi pahala. Pahala apa? Pahala amal soleh. Mana ayatnya? Mana hadisnya? Ibu bisa lihat Al-Quran surah An-Nahl surah 16 ayatnya 97. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah. Masya Allah, ini ayat agung. Siapa orang yang beramal soleh, di dalamnya berdoa, salah satunya laki atau perempuan, anak atau orang tua, cucu atau cicit, atau semua orang, dia beriman pada Allah, dia yakin dengan doa itu, dengan ibadah itu. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami jadikan hidupnya baik. Tuh lihat, kebaikan yang Allah berikan, nunggu kebaikan hambanya. Kalau hamba baik, Allah kasih baik, bahkan lebih baik, dan dipastikan hidupnya baik. Jadi kalau ada orang hidupnya nggak baik, baca ayat ini. Oh, karena apa? Dia nggak beramal soleh. Dan kalau nggak beramal soleh, mohon maaf, nanti bisa putus dengan keluarga. Ketika anak Nuh diajak Nuh, wahai anakku, istriku, ikut naik kapal. Enggak ayah, saya mau naik gunung. Anaknya naik gunung. Kemudian Nuh berkata sama Allah, ya Allah, anakku, keluargaku, biar ikut aku. Apa kata Allah? Dia bukan keluargamu, laisa min ahlik. Kenapa? Karena ghairu soleh, dia tidak soleh. Naudzubillah min dzalik, akan terputus. Karena beda fisiknya, beda doanya dengan anak-anaknya. Sesama agama tapi gak amal soleh, apalagi gak beragama dengan sama dengan kita, terputus otomatis. Maka doa ini sambung menyambung dan mengajak keluarganya masuk surga bersama-sama keluarganya. Insya siap? Oke, terakhir ketiga berarti doa. Tadi ketiga doa itu ibadah. Yang keempat maksudnya berarti. Yang pertama tadi apa? Doa setiap waktu. Yang kedua, doa itu merubah takdir. Yang ketiga, doa adalah ibadah. Dan yang keempatnya adalah laisa syai'un akramu indallahi doa. Tidak ada kemuliaan. Laisa syai'un, sesuatu, akramu, yang lebih mulia, indallah ad-doa, doa. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah dari hambanya kecuali doa. Karena doa itu satu, doa itu sendiri adalah bukti Khalik makhluk butuh pada Khalik.
mengaku bahwa saya ini makhluk, maka butuh khalik. Butuhnya dengan apa? Berdoa. Yang kedua, saya nggak punya apa-apa, saya rendah, saya miskin, saya bodoh, saya rendah. Allah yang maha tinggi, yang maha agung, maka aku di hadapan Allah adalah hamba yang dhaif, hamba yang miskin, fakir, nggak punya apa-apa. Maka Allah yang maha tinggi mengaku sebagai makhluk lagi. Aku tak punya apa-apa, Allah yang punya apa-apa, maka berdoa pada yang punya apa-apa. Yang ketiga, bahwa harapan hanya kepada Allah, bukan yang lain. La ghayata illallah, tidak ada tujuan hidup kecuali Allah. Maka orang berdoa itu sesungguhnya menunjukkan hidupnya untuk Allah. Dan yang terakhir adalah Allah tempat bersandar. Orang yang berdoa menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah, tidak pada yang lain. Nggak punya jabatan, nggak apa-apa. Nggak punya duit, nggak apa-apa. Nggak punya dunia dan isinya, nggak apa-apa. Yang penting punya Allah. Kalau punya Allah, maka dunia akan punya. Apa-apa akan ada. Semua akan Allah siapkan. Kalau dia punya Allah. Jelas? Oke, pas. Ada pertanyaan. Saya minta maaf nih nyiapin minuman nih. Saya lagi puasa. Daud, untuk di bulan Rajab ini saya berniat puasa 15 hari. Sudah mulai Senin Kamis kemarin, Jumat nggak puasa, hari puasa. Saya ceramah ada 2 tempat hari ini, tapi ya sudah niatkan puasa Daud. Sebulan aja. Nanti Sya'bannya banyakin puasa lagi. Silakan. Kasih mic dong. Tentang mendoakan diri sendiri, Ustaz. Ya. Prioritasnya di mana? Di awal doa atau di Ayat Al-Quran tadi mau diulang lagi nggak? Nggak usah. Masya Allah, ayat yang baik Ustadz itu. Di dalam ayat tadi, surah apa tadi? Surah Ibrahim ayat 41, ya. Rabbana firli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, wali orang tuanya. Jadi prioritasnya siapa? Dirinya dan baru siapa? Saudaranya itu orang muslim. Kalau ayah bunda saya sebut tuh guru-guru kami, kakak-kakak kami. Kalau dalam doa umum biasanya saya bilang, ya Allah ampuni kami, orang tua kami, kakek nenek kami, mertua kami, guru-guru kami, kemudian teman-teman kami, sahabat kami, dzurriyyah kami, keturunan kami. Jadi itu mencakup semua. Ya, kalau khotib udah semua berdoa tuh. Mukmin laki, mukmin perempuan, muslim laki, muslim perempuan, mukmin hidup, mukmin yang meninggal, semua didoakan. Pertama dia doa, sholat, Rabbi firli, ya Allah ampuni saya, warhamni, kasih saya, semua diri sendiri. Sujud, tambah tadi untuk orang tua, kerabat, kakak adik, mertua, terus guru-guru, dzurriyyah, anak-anak dan keturunannya sampai anak-anak. Sendiri prioritas. Sedekah juga begitu Pak. Ibrahim, Abu Bakar sedekah semuanya. Rasulullah ini sedekah. Terus Rasul bertanya, untuk kamu dan padamu mana? Bagiku Allah dan Rasulnya cukup. Itu kalau tadi saya bilang, kamu nggak punya dunia nggak apa-apa, nggak punya mobil nggak apa-apa, nggak punya jabatan nggak apa. Yang penting punya Allah, maka akan punya semuanya. Tadi itu si Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bagiku Allah dan Rasul cukup. Kaya terus. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada lagi, Bu? Nggak ada. Oke, yang belas ini. Pak Mantri? Oh, cukup. Alhamdulillah. Ibu-ibu nanti bersebaran ya.
khusus di MTRJ. Saya udah ada di YouTube-nya dan alhamdulillah udah viral juga itu, mencapai lumayan gitu ya, 1000 sekian lah. Alhamdulillah. Yang belum apa namanya? Subscribe ya, di like, comment, share. Banyak ceramah saya di YouTube, di Instagram, juga di ini TikTok langsung. Nanti saya upload ke YouTube. Terima kasih, mohon maaf. Yuk kita berdoa. Biar nanti semua pakai bahasa Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad ya dzal jalali ikram. Duhai Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah berkasih, ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Sayangi, cintai, kasih kami semua ya Allah. Jauhkan kami dari malapetaka, bahaya, musibah dan fitnah. Hindarkan ya Allah kami dari penyakit-penyakit berat yang tak sanggup memikulnya ya Allah. Hindarkan kami dari teman-teman, sahabat, kerabat, keluarga yang tidak baik ya Allah. Jauhkan, hindarkan kami dari tempat-tempat yang tidak baik ya Allah. Senangkan kami ibadah, senangkan kami berbuat baik, berpikir baik, berucap baik, bertindak baik dimanapun ya Allah, dalam keadaan baik. Ya Allah, takdirkan kami jadi hamba-Mu yang mencintaimu, Rasul-Mu, mukmin-mukminat, sehingga kami bisa bersatu kelak di surga-Mu. Duhai Allah yang Maha Kaya, ya Ghani, aghnina. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, cukupkan harta kami, dunia kami dengan rahmat-Mu, sehingga kami tidak meminta kepada selain-Mu. Ya Allah, jangan hentikan kami untuk berdoa, untuk bergantung, bertawakal kepadamu ya Allah. Terus mulut kami ini senang berdoa dan mendoakan diri sendiri, orang tua, keluarga, kerabat, dzurriyyah, dan semua mukmin mukminat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana, umur kami bertambah, yang hakikatnya berkurang semakin dekat dengan kematian. Maka ya Allah, lisan kami basahi dengan zikir, ingat kepadamu, dengan istighfar kepadamu, mohon ampun kepadamu, berdoa kepadamu, dan sanggupkan saat wafat kami bisa mengucap kalimat la ilaha illallah, sehingga Kau jamin kami masuk surga. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Ya Allah, sempurnakanlah rahmat-Mu untuk kami dan mudahkan semua urusan kami. Ampuni semua dosa kami, dosa kedua orang tua kami, ayah bunda kami, kakek nenek kami, mertua kami, buyut-buyut kami terus ke atas ya Allah. Pasangan, anak-anak dzurriyyah kami, kerabat, sahabat, saudara, guru, teman, kenalan, dan semua orang mukmin ya Allah, ampunkan tanpa kecuali. Ya Rabbana wa ilahana, ighfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maafkan, ampuni, dan jauhkan kami dari neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.